Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 994 akibatnya. Di medan perang, dua cahaya yang mencolok saling mendekat dengan sangat cepat, hampir bertabrakan. Dimas Wu memegang Heaven Demon Sword yang membawa cahaya keemasan. Dia meledakkan aura terkuat dan menyerang Ari Sugong. Ari Sugong masih memancarkan cahaya merah di seluruh tubuhnya. Dia menyerang Dimas Wu dengan aura yang tidak tertandingi. Bum bum bum. Dalam sekejap, keduanya bertemu dan bertarung dengan sengit. Pergerakan sosok mereka sangat cepat dan tidak tertandingi. Aura serangan mereka bahkan lebih kuat. Langit diguncang oleh perkelahian mereka, bangunan dan gunung di sekitarnya bahkan runtuh, burung-burung terkejut dan para hewan ketakutan, dunia bergetar dengan sangat cepat, angin dan awan seketika berubah. Sosok kedua orang yang paling kuat terbang ke atas dan ke bawah dalam udara, sebentar naik ke langit dan sebentar turun ke atas tanah. Pertarungan itu sengit dan luar biasa, mengejutkan dan tidak mempedulikan segala hal. Meskipun Dimas Wu meledak dengan amarah yang tidak terbatas dan mengerahkan kekuatan terbesarnya, tapi perbedaan kekuatan antara dia dan Ari Sugong masih sangat besar. Selama pertempuran, dia selalu yang dikalahkan. Dia dipukuli oleh Ari Sugong dari waktu ke waktu. Ada darah yang tidak terhitung jumlahnya yang dikeluarkan dari dirinya di udara, tetapi setelah setiap kegagalannya, dia akan melawan balik dengan gigih dan teguh. Tubuhnya sudah penuh luka dan memar, dia berlumuran darah, pandangan matanya terlihat menderita, rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping, dan seluruh tubuhnya terlihat menyedihkan. Namun, dia tidak mempedulikan semua itu dan terus bergerak dengan semangat juang yang bergelonjak. Hanya satu keyakinan yang tersisa di hatinya, yaitu mengalahkan Ari Sugong dan tidak pernah berhenti hingga dia mati. Dia hampir lepas kendali dan menjadi gila hingga menjadi iblis. Di sisi lain, Ari Sugong masih merasa tenang. Dia seakan-akan sedang berjalan-jalan santai, melakukan serangannya dengan santai, tidak peduli seberapa sengit serangan Dimas Wu, dia dapat dengan mudah menyelesaikannya. Kekuatan kuat yang dia miliki dan kekuatan tersembunyi kuatnya yang jauh melampaui Dimas Wu. Jika bukan karena Dimas Wu memiliki Heaven Demon Sword di tangannya yang mengeluarkan kekuatan luar biasa, sepertinya pria itu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan Ari Sugong. Dia akan dipukul mati seketika. Kebugaran tubuh Dimas Wu sangat luar biasa, kemampuannya untuk melawan serangan juga sangat luar biasa. Selain itu, kekuatan Heaven Demon Sword yang dia gunakan dalam kondisi meledak sangat kuat sehingga dia dapat menahan Ari Sugong dalam waktu yang lama. Namun seiring berjalannya waktu, Dimas Wu menjadi semakin dia bertempur semakin dia menjadi menyedih, semakin juga dia menjadi gila. Ari Sugong selalu merasa tenang dan santai, setiap pukulan yang dia lakukan seperti pukulan dewa, kuat hingga mencapai puncaknya. Semakin Dimas Wu melawan, maka dia akan menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan. Semakin Dimas Wu kuat, maka dia akan menggunakan kekuatan untuk menjadi lebih kuat. Dia sepertinya sedang bermain-main dengan Dimas Wu seperti sebuah mainan. Orang-orang dari Istana Awan semuanya merasa bersemangat. Mereka telah terlalu lama ditekan oleh Dimas Wu. Sekarang seseorang akhirnya datang untuk membersihkan Dimas Wu dan menghajar bocah sombong itu hingga jatuh. Tentu saja, mereka menonton dengan sangat gembira, mereka semua sangat senang. Kaisar Mingyue juga merasa sangat senang, ibunya adalah dewa perang terkuat, sehingga dia juga merasa bangga, ibunya mengalahkan Dimas Wu untuknya dan mempertahankan Istana Awan untuknya. Dia bahkan lebih merasa bersyukur, ada perasaan gembira di dirinya, suasana hatinya saat ini sangat bahagia. Hati Taoti merasa putus asa. Dia melihat Dimas Wu berusaha sekuat tenaga. Dia bahkan menggunakan cara menghancurkan apapun. Dia benar-benar mengabaikan nyawanya hanya untuk mengalahkan Ari Sugong. Tapi sayangnya, sekeras apapun dia berusaha melawan, hal itu sia-sia. Dia tidak bisa mengalahkan Ari Sugong sama sekali. Kekalahan ini sudah ditetapkan. Taoti hanya merasa hatinya telah tenggelam ke dasar jurang. Di medan perang,
Dimas Wu selalu melawannya dengan keras kepala, roh iblisnya terus-menerus dikeluarkannya, semangat bertarungnya terus melonjak, tetapi luka fisiknya semakin serius, sangat serius sehingga kekuatannya tidak dapat Iyagi dikeluar sepenuhnya. Ketika dia menggunakan Heaven Demon Sword-nya juga menjadi lebih berantakan, dia sekarang bertarung tanpa pandang bulu dengan satu tarikan nafas. Kesenjangan kekuatan antara keduanya menjadi semakin jelas. Bro. Selama pertempuran sengit itu, Dimas Wu dipukul Iyagi, darahnya muncrat Iyagi, tubuhnya yang hancur terlempar ke udara, kemudian hingga akhirnya jatuh ke atas tanah dengan parah, menghancurkan tanah hingga menjadi lubang. Kali ini, Dimas Wu tidak bangun seketika untuk bertarung Iyagi, karena saat ini dia terluka parah dan kekuatannya hampir habis, akal sehatnya perlahan kembali. Rasa sakit di tubuhnya mulai terasa lebih jelas dan serius, di mana-mana terasa sakit, di tubuhnya, organ dalamnya, semua anggota badan terasa sangat sakit, namun, seberapa besar pun rasa sakit di lukanya, hal itu tidak lebih sakit dari pukulan di hatinya. Dia sangat ingin mengalahkan Ari Sugong, dia sangat ingin melampiaskan amarahnya, dia berjuang dengan nyawanya dan menyakiti dirinya sendiri. Namun, dia tetap tidak bisa melukai rambut Ari Sugong sekalipun, apalagi menjatuhkannya. Sepertinya pemikiran untuk mengalahkan Ari Sugong akan menjadi mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Untuk sesaat, hati Dimas Wu merasa sedih dan lelah. Taoti juga merasa putus asa secara fisik dan mental. Adapun orang-orang dari istana Awan, melihat Dimas Wu jatuh ke atas tanah, mereka akhirnya merasakan perasaan tenang di hati mereka. Setan kecil yang menyebabkan badai besar di Istana Awan akhirnya dikalahkan. Ari Sugong menunjukkan aura dingin. Dimas Wu tidak bisa Iyagi membuat kekacauan. Dia akan diam selamanya sampai mati. Kemudian mereka bisa menunggu hari kebangkitan Istana Awan yang sudah dekat. Pada saat ini, semua orang di Istana Awan merasa kagum pada Ari Sugong. Untuk wanita seperti permaisuri dan wajah yang cantik seperti Dewi, semua orang mengaguminya di dalam hati mereka. Mereka tidak sabar untuk merangkak langsung ke arahnya, bersujud di bawah kakinya. Ari Sugong berdiri di medan pertempuran, ekspresinya terlihat tenang, pandangan matanya dingin, tubuhnya masih penuh aura agung yang menakutkan, cahaya merah di sekujur tubuhnya masih sangat terang, menyilaukan dan mengejutkan. Dia mengalahkan Dimas Wu, tapi dia tidak menarik kembali auranya, dia bahkan tidak menurunkan sikap bertempurnya atau menganggap remeh lawannya saat ini. Hatinya tidak setenang ekspresi mukanya yang terlihat, bisa dikatakan pria itu telah menimbulkan banyak gelombang di hatinya, kegigihan Dimas Wu di luar dugaannya. Dia awalnya mengira bisa menghancurkan Dimas Wu menjadi tulang dan abu dengan sekali angkat tangan. Jika dia ingin membunuh Dimas Wu, hal itu sangat mudah. Namun nyatanya, dia dan Dimas Wu telah bertempur sekian lama, tapi Dimas Wu masih hidup. Hal ini merupakan suatu penghinaan bagi Ari Sugong. Dia tidak akan puas dengan kemenangan kecil ini. Yang dia inginkan adalah segera menghancurkan Dimas Wu dan membuatnya menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Selama Dimas Wu belum meninggal, rasa malu di hati Ari Sugong tidak akan hilang. Saat berikutnya, Dimas Wu berdiri dengan gemetar di bawah tatapan Ari Sugong. Dia memuntahkan segumpal darah dan menatap Ari Sugong dengan cahaya tajam di matanya. Pantang menyerah dalam kesulitan, pertempuran putus asa dalam situasi putus asa, pertempuran sengit yang tidak terhitung jumlahnya yang bisa menghancurkan bumi. Dimas Wu telah lama melatih dirinya agar tidak cepat terluka. Dia cukup kuat dalam bertahan, tidak takut sakit dan kematian. Tidak peduli seberapa luka yang dia terima, selama dia tidak terbunuh karena sebuah serangan, dia bisa bangkit kembali dan bertarung Iyagi. Justru karena kesombongan yang pantang menyerah itulah dia bisa berkali-kali bertahan dalam situasi putus asa ini. Dimas Wu melompat keluar dari lubang besar itu, dia memegang Heaven Demon Sword, menunjuk ke arah Ari Sugong kemudian berkata dengan nada tajam, sekali lagi. Dalam pertempuran ini, entah kamu mati atau aku mati, selama ada nafas, Dimas Wu akan bertarung sampai akhir. Dia benar-benar menghapus rasa putus asa yang baru saja dia alami saat ini. Semangat juangnya melonjak lagi, kekuatannya pulih sepenuhnya.
Ari Sugong yang mendengar itu, menjadi sangat marah dan mengertakkan giginya, kemudian berkata, "Kamu berhasil menyinggung perasaanku, aku akan membiarkanmu merasakan hukuman karena membuatku marah." Saat suara itu terdengar, Ari Sugong tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, sosok merahnya muncul di depan Dimas Wu. Saat dia muncul, tinjunya telah dipukulkannya. Pukulannya yang sederhana mengandung niat membunuh dan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tinjuan mematikan, meninju Dimas Wu secara langsung. Mata Dimas Wu menjadi tertegun, tangan kirinya membentuk kepalan kuat, kemudian bertemu dengan tinju Ari Sugong. Duar. Pada saat kedua tinju itu bertabrakan, tubuh Dimas Wu terkejut, kekuatan tidak terbatas itu meledak. Gelombang udara yang menderu melonjak dan aura kuatnya juga meledak. Seluruh tubuh Dimas Wu terbang iagi, tetapi Ari Sugong tidak tahan untuk tidak mundur selangkah. Tiba-tiba, raut wajah Ari Sugong berubah, matanya penuh dengan ekspresi terkejut. Sebelumnya, tidak peduli seberapa keras Dimas Wu melawan, dia tidak akan pernah terguncangkan, tetapi pada saat ini, dia terpaksa mundur selangkah. Kekuatan Dimas Wu yang meledak jauh lebih besar dari sebelumnya. Ari Sugong terheran-heran, baru saja Dimas Wu dijatuhkan olehnya. Dia tidak hanya tidak pingsan, tapi dia juga membangkitkan kekuatan yang lebih kuat iagi. Hal ini benar-benar mengejutkan Ari Sugong. Saat jantung Ari Sugong terguncang, Dimas Wu tiba-tiba menegakkan tubuhnya yang terbalik dan langsung mendarat di atas tanah. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia memegang Heaven Demon Sword dengan kedua tangan dan menyerang Ari Sugong dengan tebasan pedangnya. Tebasan Heaven Demon Sword muncul, kekuatan seluruh tubuh Dimas Wu juga meluncur, kekuatan gelombang membunuh dan memotong bersama dengan cahaya pedang keemasan yang tajam melintas di udara, menembus segala sesuatu yang menghalanginya, dengan cepat menyerang Ari Sugong. Menghadapi serangan pedang yang ganas ini, Ari Sugong tampak bangkit menjadi lebih menyeramkan. Dia tidak ragu-ragu dan sedikit menyentuh kedua tangannya. Lalu, dia tiba-tiba meletus dengan aura yang kuat, kedua tangannya menjentikkan ke depan pada saat bersamaan. Brok! Tiba-tiba, suara pisau tajam yang menembus udara terdengar. Dari tangan Ari Sugong sepertinya dia menembakkan sepasang aura pisau yang melengkung seperti bulan. Di atas aura pisau itu, bilah yang indah itu mengalir keluar. Ketika menerobos melalui kekosongan, mereka terlihat sangat indah. Cahaya itu menjadi panjang tanpa batas, memantul di langit, seperti sayap kupu-kupu yang menari. Kedua aura pisau melengkung seperti bulan itu bersilang menjadi bentuk tambah, bergegas menuju cahaya pedang yang kuat dari Heaven Demon Sword itu. Duar! Suara keras meledak. Aura pisau berbentuk melengkung itu mengenai cahaya Heaven Demon Sword, mereka langsung meledak, kemudian dia terus bergerak maju, aura pisau melengkung seperti bulan itu langsung menyentuh ujung Heaven Demon Sword. Dimas Wu memegang Heaven Demon Sword dengan kedua tangannya yang kuat, kemudian terus-menerus memasukkan kekuatan besar dari tubuhnya ke dalam bilahnya, dengan putus asa menahan pisau melengkung seperti bulan yang memiliki kekuatan yang dapat memotong bambu. Kekuatan aura pisau melengkung seperti bulan itu luar biasa, hal itu seakan-akan bisa menembus Heaven Demon Sword Dimas Wu. Dimas Wu berjuang untuk menahannya dalam sesaat, kemudian, seluruh tubuhnya tiba-tiba termundur, Heaven Demon Sword terangkat ke atas, kekuatan agungnya menyembur ke atas. Aura pisau melengkung seperti bulan itu tampaknya telah dikalahkan oleh Heaven Demon Sword dan cahaya pedang yang cemerlang didorongnya ke atas, menyeka dahi Dimas Wu. Pada saat aura pisau melengkung seperti bulan itu lewat, Dimas Wu dengan cepat menegakkan diri, memegang Heaven Demon Sword di satu tangan, dengan cepat dia menusuk dada dan perut Ari Sugong. Melihat hal tersebut, pupil mata Ari Sugong tiba-tiba menyusut. Sosoknya tampak seperti hantu, melayang kembali. Pada saat yang sama saat dia mundur, tangan kanan Ari Sugong menjadi pedang, dia ingin menebas Dimas Wu. Tidak peduli dengan tangan yang tajam itu, Dimas Wu tiba-tiba mengangkat sedikit ujung Heaven Demon Sword-nya di antara cahaya-cahaya itu, dia mengubah posisi serangan, dengan kecepatan, sehingga ujung pedangnya langsung mengenai leher Ari Sugong. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.